Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 241, Game yang Kejam. Pria itu tersenyum dan berjalan ke arah prajurit jiwa naga lainnya yang terluka. Kali ini, Yingking. Aku ingin melihat apakah semua prajurit jiwa naga begitu pantang menyerah. Hahaha. Kemudian, pria itu menginjak jari Yingking, dan rasa sakit yang menusuk langsung membangunkannya. Dia memandang pria di depannya dan mencoba melawan, tetapi kemudian menyadari bahwa dia terikat. Dia berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari kekangan. Tangannya sudah mengeluarkan darah, tapi dia tidak berhenti. Pria bertopeng itu tersenyum. Kalian semua terkena serangan yang sama, tapi kalian masih memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Tampaknya kamu yang terkuat di antara grup ini. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jika kamu mengatakan sesuatu yang menghina Huaxia, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Enyah. Mata Yingking menyipit saat dia mengumpat dengan marah. Kemudian, dia membalikkan kakinya yang terikat dan melompat ke arah pria itu, mencoba menanduknya. Pria itu mencibir dan menghindari Yingking. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya, membuat sayatan dalam di paha Yingking. Bang! Pria itu tidak berniat menghentikan penyiksaan. Dia menendang dada Yingking dengan kejam, lalu menebasnya berulang kali. Dalam beberapa saat, seluruh tubuh Yingking dipenuhi luka, dan menjadi sangat lemah. Ye Chen, yang sedang menonton siaran langsung dari mobil, tidak dapat menahannya lagi. Dia berteriak ke arah kamera, "Saya tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani menyakiti siapapun dari jiwa naga lagi, aku bersumpah akan menemukanmu dan membuatmu berharap kamu mati. Aku secara pribadi akan menyerang perkumpulan Kaisar Bela Diri dan menghapus keberadaannya. BY akan menerima perlakuan yang sama seperti yang kamu berikan kepada mereka ribuan kali lipat." Mendengar ini, pria bertopeng itu berhenti mengayunkan pedangnya. Dia berjalan menuju kamera, senyuman di wajahnya semakin lebar. "Saya mengagumi kesombongan Anda, namun, kamu tidak tahu betapa menakutkannya perkumpulan Kaisar Bela Diri. Karena kamu ingin menemukanku, aku akan memberimu kesempatan." Tiba-tiba, dia berjalan menuju Yingking dan dengan lembut mengiris sisi lehernya. Jejak darah merembes keluar. Kemudian, pria itu menekan sebuah tombol, dan tali dari atap diturunkan. Benda itu diikatkan di sekitar kaki Yingking, dan kemudian perlahan-lahan diangkat kembali. Yingking digantung terbalik. Selanjutnya darah dari lehernya perlahan menetes ke wajahnya. Tetes, tetes. Pria itu kembali ke kamera, melihat arlojinya, dan berkata, "Ye Chen, kenapa kita tidak bermain game bersama?" Ada sekitar 4,4 hingga 5,6 liter darah dalam tubuh manusia. Kehilangan 15% darahnya akan membuat detak jantungnya meningkat, dan dia akan merasa pusing dan kedinginan. Kehilangan 40% darahnya akan mempengaruhi aliran darah kembali ke jantungnya, dan dia akan sangat kesakitan saat meninggal. Anda mungkin punya waktu 2 jam untuk menemukannya. Jika Anda tidak dapat menemukannya dalam 2 jam ini, saya akan membuang mayatnya ke laut untuk memberi makan hiu. Pengatur waktunya dimulai sekarang. Selamat bermain game. Begitu dia selesai berbicara, layar menjadi hitam seluruhnya. SUV itu menjadi sunyi senyap. Marah, tapi tak berdaya, Lei Shuei meninju laptopnya. Layarnya pecah dan percikan api beterbangan. Kemudian, Lei Shuei mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Bagaimana analisis Departemen Data? Sudahkah Anda memastikan lokasinya? Dasar. 1:11 memberimu 3 menit lagi. Jika kamu tidak memberiku jawaban dalam 3 menit, kalian semua akan dipindahkan." Setelah mengatakan itu, Lei Shuei melirik ke arah Ye Chen dan menyadari bahwa Ye Chen telah menutup matanya, dan niat membunuh yang hampir nyata memenuhi udara. Dia bahkan merasa seperti dia bisa melihat sepasang naga darah ilusi melingkari Ye Chen. Itu sangat menakutkan. Kemudian, saat dia menggosok matanya, naga darah ilusi itu telah hilang. Saat itu, Ye Chen membuka matanya. Mata macam apa itu? Warnanya semerah darah. Seolah-olah dia adalah iblis yang merangkak keluar dari neraka. Kamu. Lei Shuei merasa seperti sedang ditatap oleh malaikat maut. "Bantu aku menjaga villa secara pribadi. Jangan biarkan siapapun masuk." Ya, bagaimana denganmu?" Lei Shuei bertanya tanpa sadar. "Aku." Ye Chen tertawa dingin. "Saya ingin orang-orang ini benar-benar merasa putus asa." Ekspresi Lei Shuei berubah saat mendengar ini. Ya,
Tapi masih belum ada hasil dari analisis lokasi. Saya tidak membutuhkannya. Ye Chen segera keluar dari mobil. Ya, aku akan mengirim jiwa naga untuk membantumu. Saya tidak membutuhkan siapapun, satu saja sudah cukup. Kalau begitu, Tuan Ye, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Ye Chen melihat ke arah tertentu dan berkata dengan nada yang menusuk tulang, bawa aku ke lokasi terakhir mereka yang diketahui secepat mungkin. Ya, Tuan. Kamu. Meskipun Lei Sui bingung, dia memilih untuk mempercayai Ye Chen tanpa syarat. Di laut, dengan kapal kecil. Seorang pria muda duduk bersila dengan pedang panjang diikatkan di punggungnya. Pemuda ini adalah Ye Chen, dan sebuah tanda aneh tergambar di depannya. Ada peluru di dalam rune, yang hampir menembus jantung Yingqing selama misi. Ye Chen tidak punya pilihan sekarang. Teknik pencarian dao hebat adalah satu-satunya cara baginya untuk menemukan Yingqing. Menunggu teknisi Dragon Soul menemukannya akan memakan waktu terlalu lama. Meskipun teknik ini merugikan tubuhnya, akan sangat bermanfaat jika dia berhasil menyelamatkan Yingqing dan prajurit lainnya. Selain itu, dia dipenuhi amarah yang terpendam. Tanpa ragu-ragu lagi, Ye Chen membentuk segel tangan dan mulai melantunkan mantra. Saat Ye Chen bernyanyi semakin cepat, rune bersinar, dan peluru mulai melayang. Kemudian, warnanya mulai menyala hijau. Sekarang, Ye Chen menggigit jarinya dan mengeluarkan setetes esensi darahnya. Ketika esensi darah bertabrakan dengan api, apinya meletus. Gambar muncul di benaknya. Sebuah pulau kecil di tepi laut lepas pantai timur Huaxia. Itu sepi dan hanya ada kapal pesiar bobrok yang ditinggalkan. Di kapal pesiar, seorang pemuda digantung terbalik di tali yang digantung dengan wajah pucat. Darah menetes ke wajahnya. Cahaya yang menyinari genangan darah di tanah secara samar-samar mencerminkan wajah keras kepala dan tekad Yingqing. Ye Chen membuka matanya dan niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Seluruh kapal bergetar. Kamu akan mengetahui keberadaan seperti apa yang telah kamu sakiti. Pedang pembunuh naga bersenandung dan mengeluarkan jejak niat membunuh selaras dengan niat membunuh Ye Chen sendiri. Bilahnya berkedip-kedip dengan cahaya. Bab 242, Pengendara Gelombang. Di pulau tak dikenal di lepas pantai Huaxia, sekelompok orang dari Martial Emperor Society berdiri di dek kapal pesiar yang ditinggalkan dan memandangi laut di cakrawala. Masing-masing dari mereka memiliki pedang tajam yang tergantung di pinggang mereka. Saya awalnya mengira jiwa naga Huaxia sangat kuat. Aku tidak mengira mereka begitu lemah. Hahaha. Gui Tian, bukan karena mereka lemah, tapi kita terlalu kuat. Kami adalah Jenderal Lord Beye yang cakap. Lupakan jiwa naga Huaxia, bahkan jika orang-orang sampah dari dunia seni bela diri kuno Huaxia datang mencari kita, hasilnya akan tetap sama. Cahaya suci Lord Beye menyinari kita. Masyarakat kaisar bela diri kita pada akhirnya akan menaklukkan dunia. Setelah kita berurusan dengan prajurit jiwa naga ini, kita akan menyelinap ke Huaxia dan menculik bocah nakal Ye Chen itu. Meski begitu, aku tidak tahu mengapa Tuan Beye ingin bertemu orang ini. Pada saat ini, seorang pria bertopeng badut keluar dari ruangan, yang membuat yang lain menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, Tuan Zongchun. Zongchun melepas topeng badutnya, mengangguk, dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Tuan Zongchun, kami sedang membicarakan Ye Chen, salah satu dari mereka dengan cepat berkata. Ketika Zongchun mendengar nama itu, dia mencibir, aku baru saja melakukan panggilan video dengan bocah itu. Dia sangat sombong, dan bahkan mengatakan bahwa dia akan menemukan kita dan membunuh kita. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Haha, si bodoh itu tidak tahu kalau kita menggunakan teknologi terkini dari Ruby Nation. Para idiot dari Dragon Soul itu tidak akan pernah bisa melacak kita. Selanjutnya, kami menemukan pulau ini secara tidak sengaja. Tidak mungkin dia bisa menemukan kita kecuali dia memiliki semacam kekuatan mistik. Zongchun kemudian menimpali, aku memberi anak nakal itu waktu 2 jam untuk menemukan kita. Jika tidak, prajurit jiwa naga itu akan mati kehabisan darah. Saya ingin dia merasa putus asa saat temannya meninggal. Penonton kembali tertawa. Tuan Zongchun, saya akan membeli sebotol sampahnya untuk merayakan kemenangan kita, jika tidak apa-apa. Teruskan. Tidak lama kemudian, para ahli dari perkumpulan Kaisar Bela Diri memulai pesta perayaan dengan makanan dan anggur, tanpa menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. 1 jam telah berlalu, sebagian besar anggota masyarakat Kaisar Bela Diri sudah sedikit mabuk, kecuali Zongchun, yang memilih untuk tidak minum. Sebagai pemimpin,
dia harus tetap fokus dan berpikiran jernih. Inilah prinsipnya sebagai seorang seniman bela diri. Dia memegang pedangnya dan duduk bersila. Saat dia bernapas, gas hitam melonjak ke sekujur tubuhnya. Dia melihat waktu dan memperkirakan bahwa prajurit jiwa naga di dalam seharusnya berada di ambang keputusasaan. Suara tetesan darah seperti genderang kematian. Dia telah jatuh cinta dengan kesenangan menyiksa orang dan mengendalikan hidup dan mati orang lain. Saat ini, seluruh langit menjadi gelap, dan awan hitam mulai bergulung. Dia bergumam, badai lagi akan datang. Seorang ahli dari masyarakat kaisar bela diri merasa pusing. Dia terpaksa minum terlalu banyak, dan merasa tidak nyaman. Karena itu, dia pergi ke haluan kapal untuk muntah ke laut di bawah. Para ahli dari asosiasi kaisar bela diri yang masih minum dan makan tertawa. Sudah cukup. Anda mempermalukan 4 Artial Emperor Society. Pria itu muntah beberapa kali sebelum mengangkat kepalanya. Saat dia hendak membalas, dia tiba-tiba melihat sesuatu ketika kilatan petir menerangi cakrawala. Dia menggosok matanya dengan keras, dan kemudian berhasil melihat bayangan hitam yang dengan cepat muncul. Adakah perahu lain di tempat terkutuk ini? Namun, bayangan hitam itu tampak terlalu kecil untuk menjadi sebuah perahu. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali untuk mencoba menjernihkan pikirannya dari keadaan mabuk. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia menyadari bahwa bayangan hitam itu semakin dekat. Terlebih lagi, itu bukanlah perahu, tapi orang yang menyebalkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah pria itu berlari di atas air? Wajahnya menjadi pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Celepuk, dia terjatuh di geladak. Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang bisa lari di laut? Dia terus menggumamkan sesuatu seolah dia sudah gila. Para ahli dari masyarakat kaisar bela diri meliriknya dengan mengejek, apakah kamu begitu mabuk hingga melihat sesuatu? Bukankah kamu yang bilang kamu akan menjadi orang terakhir yang berdiri malam ini? Sangat banyak untuk itu. Pria itu tidak punya keinginan untuk menanggapi ejekan itu. Dia menunjuk ke laut dengan tangan gemetar dan meraung, ada seseorang. Seseorang sedang berlari di laut. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan itu. Setelah dia mengatakannya, para ahli dari Artial Emperor Society tertawa lebih keras. Mungkin ini saatnya kamu sadar. Jika Anda mengatakan bahwa sebuah kapal akan datang, kami mungkin akan mempercayai Anda, tapi seseorang. Halusinasi aneh macam apa yang kamu alami? Pria itu akan menjadi gila. Dia sudah benar-benar sadar. Dia menarik seseorang dan menunjuk ke laut. Lihat, hanya melihat. Saat orang lain melihat ke laut, senyum mengejek di wajahnya menghilang. Seseorang benar-benar akan datang. Pada saat ini, semua ahli dari masyarakat kaisar bela diri bereaksi. Mereka tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah cakrawala. Bahkan Zongchun menghentikan budidayanya untuk memeriksanya. Mendesis. Semua orang terkejut, bahkan Zongchun. Di atas ombak setinggi 10 meter yang bergulung menuju pantai, mereka melihat seorang pemuda yang dingin dan sombong berdiri. Pemuda itu berpakaian hitam dan membawa pedang panjang di punggungnya. Pemandangan itu begitu mistis sehingga banyak dari mereka yang tidak dapat mempercayai mata mereka. Namun, saat sosok itu semakin dekat, salah satu dari mereka akhirnya berteriak, "Itu Ye Chen. Itu Ye Chen." Pada saat ini, Ye Chen hanya berjarak 20 meter dari mereka, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan melompat. Sial, apa yang sedang terjadi di sini? Bab 243, terlalu lemah. Bang, Ye Chen mendarat di dek kapal dan menatap semua orang dengan dingin. Kubilang aku akan menemukanmu dan membuatmu berharap kamu mati. Aura pembunuh mengelilingi tubuhnya, dan ki sejati dalam dantiannya melonjak seperti gelombang pasang. Pedang pembunuh naga juga bergetar lembut, seolah menunjukkan keinginannya untuk mencicipi darah. Saat itulah anggota masyarakat kaisar bela diri bereaksi. Zongchun berteriak dengan marah, "Serang!" Semua orang bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen melihat waktu itu dan berkata dengan tenang, "Sisa waktumu di bumi akan berakhir malam ini." Setelah mengatakan itu, dia mengumpulkan ki aslinya dengan kaki kanannya dan menginjak dek kapal, menghancurkannya saat dia terjatuh ke dalam. Saat dia mendarat, dia bergegas ke kanan dan meninju dinding. Bang! Dindingnya hancur, dan di balik dinding itu dia menemukan Yingqing. Namun, saat ini, wajah dan bibir Yingqing benar-benar pucat dan tidak berdarah. Jumlah darah merah di tanah sungguh mengejutkan. Mata Ye Chen dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Bila angin mengembun di tangannya dan ditembakkan,
memutuskan tali yang tergantung di atas. Saat Yingqing jatuh, Ye Chen maju selangkah dan segera menangkapnya, dengan hati-hati menempatkannya di tanah. 9 prajurit jiwa naga yang tersisa juga memperhatikan kedatangan Ye Chen, dan sangat gembira. Pengajar, kepala instruktur ada di sini. Adegan Ye Chen melawan mereka semua saat itu masih terukir dalam ingatan mereka. Bagi mereka, dia seperti dewa perang. Ye Chen mengangguk, dan ledakan ki aslinya memutuskan salah satu rantai prajurit itu. Bantu yang lain membuka kuncinya. Ya, instruktur. Ye Chen mengambil beberapa ramuan dari makam samsara dan menggunakannya untuk menutupi luka Yingqing. Yingqing telah kehilangan terlalu banyak darah, dan hampir melangkah ke gerbang neraka. Dia mengeluarkan pil obat dan memberikannya kepada Yingqing. Pada saat yang sama, dia menyalurkan ki aslinya ke tubuh Yingqing, mi produksi darah. Jarum perak ditembakkan dan tertanam di tubuh Yingqing, menstabilkan kondisinya dan memperpanjang hidupnya. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di depan Ye Chen. Itu adalah para ahli dari Martial Emperor Society. Berat, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, namun kamu yakin bisa menyelamatkan orang lain. Seorang ahli dari perkumpulan Kaisar Bela Diri bergegas mendekat, membawa pedang di tangan. Para prajurit yang terluka ingin membantu, tetapi ditolak oleh Ye Chen. Mereka terluka parah sehingga mereka mungkin akan mati setelah beberapa kali pertukaran. Jaga Yingqing dengan baik dan serahkan sisanya padaku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen tiba-tiba bergerak, mengaktifkan teknik Azure Dragon Phantom Body. Dia langsung muncul di depan ahli Martial Emperor Society yang masuk. Terkejut, pria itu mengayunkan pedangnya ke bawah dengan ganas, dan suara tajam dari pedang yang bersiul di udara membuat hati para prajurit berdebar. Mati. Terlepas dari kenyataan bahwa pedang itu hendak mengenai lengannya, Ye Chen tidak menghindar. Sebaliknya, dia menggunakan kelima jarinya sebagai cakar dan meraih pedang. Sang ahli merasakan pedangnya membeku di udara, dan dia tidak bisa menggerakkannya. Terlebih lagi, ketika dia melihat ke arah Ye Chen, dia menyadari bahwa tidak ada satupun bekas darah di tangannya. Terlalu lemah. Suara dingin Ye Chen terdengar. Kaca. Ye Chen mematahkan pedangnya menjadi 2. Kemudian, sambil memegang separuh pedangnya yang patah, dia menusukkannya ke pedang berikutnya milik pria yang tertegun itu, memutuskan arteri utama. Air mancur darah menyembur keluar, dan sang ahli secara naluriah mencoba menutupi lukanya. Sayangnya, Ye Chen menindaklanjutinya dengan pukulan yang benar-benar menghancurkan lengan pria itu. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku akan membuatmu menderita 1000 kali lipat dari apa yang kamu buat pada anak buahku menderita. Pria itu jatuh ke tanah. Tubuhnya mengejang selama beberapa detik, lalu dia mati dalam genangan darahnya sendiri. 1 tumbang, 9 lagi. Ye Chen tersenyum dingin saat dia menyerang para ahli yang tersisa. Ini membuat yang lain kembali ke dunia nyata, dan mereka semua mengeluarkan senjata dan menyerang. Tebasan mereka menutup semua rute pelarian Ye Chen. Meski begitu, Ye Chen tidak menghunus pedangnya. Menuai nyawa mereka dengan pedang pembunuh naga hanya akan menodainya. Ye Chen menghunus pedangnya, mengambil salah satunya, dan segera membantingnya ke tanah. Bang! Papan kayu di lantai hancur, dan papan lantai yang rusak menembus kepala lawan. 5 lagi, 4 lagi. Suara Ye Chen terdengar seperti utusan dari neraka. Kemanapun dia pergi, selalu ada darah. Dia benar-benar orang gila. Terjadi keheningan yang mematikan. Pikiran para prajurit menjadi kosong. Mereka tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, tetapi tidak menyangka dia sekuat ini. Bab 244, Babi Gini. 3 lagi. Ye Chen berdiri di tengah genangan darah dan tersenyum dingin. Seseorang bisa merasakan haus darah yang nyata di udara. Mata Zongchun dan 2 ahli yang tersisa dari masyarakat Kaisar Bela Diri dipenuhi dengan ketakutan. Monster macam apa orang ini? Mereka telah melakukan kontak dengan banyak seniman bela diri dan tentara Huaxia, tetapi mereka belum pernah bertemu dengan iblis yang haus darah seperti itu. Tuan Zongchun, apa yang harus kita lakukan? Kaki kedua ahli lainnya hampir tertekuk. Zongchun menekan keterkejutan di hatinya. Pedang di tangannya bersinar dengan sedikit energi spiritual saat dia meraung, bunuh dia bersama-sama. Ya Pak, keduanya menyerang ke depan, satu di depan yang lain. Namun, sebelum mereka sampai jauh, lengan Ye Chen berkedip, dan sinar dingin keluar. Sebuah anak panah merobek udara, yang kemudian menembus kedua dahi mereka. Gedebuk, gedebuk, 2 mayat jatuh tak bernyawa ke tanah,
meninggalkan Zhongchun satu-satunya yang berdiri. Zhongchun menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Bagaimana bocah ini bisa mengirim semua bawahannya dengan begitu mudah? Satu lagi, kamu adalah pria bertopeng, bukan? Tatapannya yang sedingin es langsung tertuju pada Zhongchun, yang melirik kedua mayat berdarah di tanah. Dia menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan kekuatan Ye Chen. Bocah ini benar-benar layak masuk dalam peringkat 100 teratas peringkat Grandmaster Huaxia. Informasi yang diperoleh perkumpulan Kaisar Bela Diri dari penyelidikan mereka terhadap Ye Chen sudah ketinggalan zaman atau salah. Benar-benar salah. Ye Chen meraung, berlututlah. Berlutut. Sedikit kedengkian melintas di mata Zhongchun. Sebagai salah satu bawahan terpercaya Lord Beye, bagaimana dia bisa berlutut di hadapan seseorang dari Huaxia? Itu tidak bisa diterima. Start, kamu pikir kamu ini siapa? Zhongchun menyerang ke depan, dan pedangnya bersiul di udara saat menciptakan banyak bayangan pedang. Bibir Ye Chen membentuk senyuman saat melihat ini. Teknik pedang. Menarik. Petik 2 tanda seru. Tarik pedangmu. Melihat Ye Chen tidak berniat menggunakan pedangnya, Zhongchun merasa terhina. Bahkan jika dia membunuh Ye Chen, itu akan menjadi kemenangan yang tidak terhormat. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Darahmu hanya akan menodai pedangku. Kamu tidak layak. Tak layak. Dasar brengsek. Kamu akan membayar kesombonganmu. Bayangan pedang turun seperti aliran deras ke arah Ye Chen. Ye Chen dengan tenang melihat bayangan pedang yang mendekat dengan tenang. Tiba-tiba, dia mengulurkan dua jarinya, dan gelombang qi yang sebenarnya mengalir dari jari-jarinya, mengembun menjadi pedang. Merusak. Dengan teriakan keras, pedang qi-nya tanpa ampun merobek bayangan pedang, lalu menusuk bahu Zhongchun. Puci. Darah muncrat dari lukanya, dan Zhongchun menjerit. Dia mencoba mengangkat pedangnya untuk menyerang Ye Chen, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa tangannya telah tertahan. Tidak dapat menggerakkan lengannya, dia melihat ke bawah dan melihat tangan Ye Chen mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat seperti penjepit. Suara dingin terdengar. Apakah kamu menikmati rasa putus asa? Beberapa detik kemudian, jari-jari Ye Chen berputar dengan keras, saat dia memutar pergelangan tangan Zhongchun, mematahkannya, tetapi juga menyebabkan pedang itu menebas lengannya sendiri. Ah! Zhongchun meraung keras, suaranya diwarnai ketakutan. Rasa sakitnya baru saja dimulai. Ye Chen mengulurkan tangan kanannya dan menekan bahu Zhongchun dengan kuat. Kerak, kaca, banyak tulang patah, dan Zhongchun memuntahkan beberapa suap darah, bang. Ye Chen membanting Zhongchun ke tanah. Pada saat yang sama, dia menginjak Zhongchun dengan kaki kanannya dan mematahkan lebih banyak tulang. Apakah kamu menikmati menyiksa anak buahku? Bagaimana Anda menyukai rasa obat Anda sendiri? Bang! Kaki kanan Ye Chen menendang tubuh Zhongchun dengan keras, menyebabkan tubuh Zhongchun meluncur di tanah dan menabrak dinding. Zhongchun merasakan sakit yang tak tertahankan. Wajahnya rusak parah karena terbanting ke tanah berkali-kali. Bunuh aku sekarang. Tolong beri aku kematian yang cepat, kumohon. Mata Ye Chen dingin dan tanpa ampun. Jika dia tiba beberapa menit kemudian, Huaxia akan kehilangan 10 tentara yang setia dan cakap, termasuk Yingqing. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Segera setelah itu, beberapa jarum perak muncul di tangannya, yang segera dia masukkan ke tubuh Zhongchun. Kamu, apa yang kamu lakukan? Zhongchun punya firasat buruk tentang ini. Ye Chen tersenyum. Ada ramuan di Huaxia yang disebut Soul Severing Grace. Saya dengar jika dikombinasikan dengan akupuntur, dapat mengekstraksi jiwa seseorang dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Saya belum pernah mencobanya sebelumnya, dan karenanya membutuhkan kelinci percobaan. Terima kasih atas kontribusi Anda pada penelitian medis Huaxia. Pupil mata Zhongchun mengecil. Dia hendak berbicara ketika ramuan muncul di tangan Ye Chen. Tanpa ragu, Ye Chen memasukkannya ke dalam mulut Zhongchun. Awalnya, Zhongchun tidak merasakan banyak hal. Namun, ketika ramuan itu bersentuhan dengan darah di mulutnya, dia berteriak. Sedetik, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Detik berikutnya, dia seperti sedang mandi di lahar. Tubuhnya mengejang, dan busa putih keluar dari mulutnya. Dia sangat kesakitan. Biarkan aku mati. Hanya ini yang bisa dia ulangi. Namun, saat ini, Ye Chen sudah berbalik ke arah prajurit jiwa naga, dan Zhongchun menyaksikan sosok dingin dan arogan itu menghilang dari pandangan. Yang bisa dia rasakan hanyalah rasa sakit. Bab 245, jangan pergi. Setelah itu, Ye Chen mengalihkan perhatiannya kembali ke Yingqing yang tidak sadarkan diri. Seorang tentara bertanya, Instruktur,
apakah Kapten akan berhasil? Ye Chen mengangguk sambil berkata, tanpa izinku, bahkan Raja Neraka pun tidak akan bisa mengambil nyawanya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengedarkan jejak ki aslinya dan mengubahnya menjadi sebuah jarum. Dia kemudian memasukkannya ke salah satu titik akupuntur Yingqing dan menekan dua jari di dahi Yingqing, mengirimkan aliran ki sejati ke tubuh Yingqing. Saat arus hangat mengalir ke tubuh Yingqing, wajahnya akhirnya berubah warna. Meskipun pil obat dapat membantu meningkatkan produksi darah Yingqing, dia masih harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan transfusi darah. Lagi pula, dalam keadaan lemah dan terluka, tubuhnya tidak akan mampu menghasilkan banyak darah, bahkan ketika diolah pil obat. Tidak lama kemudian, Yingqing membuka matanya. Ketika dia melihat Ye Chen, dia berusaha untuk berdiri sambil berkata dengan hormat, "Tuan. Kamu. Jangan bergerak. Tubuhmu masih sangat lemah," perintah Ye Chen. "Ya, Tuan. Kamu." Mata Yingqing dipenuhi rasa terima kasih. Setelah timnya disergap, dia tahu bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Namun Ye Chen berhasil melawan rintangan tersebut dan menyelamatkan mereka. Ya, terima kasih telah menyelamatkanku." Ye Chen berdiri dan tersenyum. "Saya tidak punya banyak teman. Anda salah satunya. Jika kamu mati, aku akan sedih." Kalimat sederhana ini mengejutkan Yingqing. Tersentuh, dia bersumpah mulai sekarang, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Ye Chen dan orang-orang di sekitarnya. "Ini tentang waktu. Hubungi Dragon Soul dan minta mereka mengirim seseorang untuk menjemput kami. Anda masih membutuhkan transfusi darah." Yingqing mengangguk dan kemudian berkata kepada tentara di dekatnya, "Hubungi markas besar jiwa naga dan minta kapal terdekat untuk datang ke pulau ini." Beberapa waktu kemudian, sebuah kapal angkatan laut di dekatnya mendekati pulau itu. Saat mereka hendak meninggalkan kapal pesiar yang ditinggalkan, sebuah telepon berdering. Ye Chen menghentikan langkahnya dan pandangannya tertuju pada Zhongchun. Itu adalah telepon orang terakhir yang berdering. Tentu saja, Zhongchun tidak dalam kondisi untuk menjawab panggilan tersebut, karena hampir mati. Jadi, Ye Chen memutuskan untuk membantunya. Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon. Itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia menekan tombol jawab, dan sebuah suara tua berbicara. "Bagaimana perkembangannya? Ah, jadi itu bos besarnya." Ye Chen tersenyum sambil menyapa orang lain dengan dingin, "Beye." Pria di ujung telepon itu tertegun, dan dengan cepat menjawab, "Siapa kamu? Di mana Zhongchun?" Ye Chen mendengus. "Siapa saya? Akulah yang akan membunuhmu." "Kamu Chen." Orang di ujung telepon ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Namun, satu-satunya hal yang menyambutnya hanyalah keheningan. Panggilan itu berakhir. Ye Chen menyerahkan telepon kepada personel Dragon Soul, yang mungkin dapat menemukan beberapa informasi berguna darinya. Setelah Yingqing dan tentara lainnya menaiki kapal, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen tidak berniat menaiki kapal. Kamu, apakah kamu tidak kembali bersama kami?" Yingqing bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Kalian bisa kembali dulu. Masih ada beberapa hal yang harus aku tangani." Perkumpulan Kaisar Bela Diri adalah sebuah ancaman. Dia tidak berencana untuk berurusan dengan mereka setelah pertemuan pertamanya dengan mereka, tapi kali ini mereka sudah bertindak terlalu jauh. Yang terbaik adalah mengatasi masalah ini sejak awal sebelum menyebabkan lebih banyak masalah baginya di masa depan. Bagaimanapun, pulau ini tidak terlalu jauh dari negara Mutiara, jadi ini adalah kesempatan yang tepat. Yingqing sepertinya sudah menebak niatnya dan berkata, "Tuan. Ya, perkumpulan Kaisar Bela Diri tidak sesederhana yang Anda kira. Saya khawatir akan berbahaya jika Anda pergi sendirian. Selain itu, Beye sangat kuat. Penilaian Dragon Soul terhadapnya adalah bahwa dia sangat berbahaya. Mohon berpikir dua kali, Tuan Ye." Ye Chen mengabaikan Yingqing, yang membuatnya cemas. Sambil berpikir, dia dengan cepat berkata, "Tuan. Ya, besok adalah hari di mana kamu dan Fang Zhongxin sepakat untuk bertarung. Mengapa kita tidak berurusan dengan perkumpulan Kaisar Bela Diri bersama-sama setelah pertarunganmu di arena seni bela diri selesai?" Saat itulah Ye Chen mengingat masalah ini. Namun, dia tetap menolak Yingqing, dan pergi ke arah yang berlawanan. Yingqing memandang sosok Ye Chen yang sedang surut dengan cemas. Meskipun Ye Chen sangat kuat, terlalu berbahaya baginya untuk menghadapi kekuatan terkemuka sendirian saat berada di negara asing. Namun, dia juga menyadari kepribadian Ye Chen. Begitu orang ini mengambil keputusan, tidak ada yang bisa berubah pikiran.
Saat ini, dia hanya bisa menghubungi atasan. Bagaimanapun, Huaxia masih memiliki kekuatan tersembunyi yang ditanam di negara Mutiara. Mari kita berlayar kembali ke Provinsi Jiangnan. Di negeri Mutiara, di dalam istana kuno, Beye berjalan mondar-mandir. Sejak panggilan telepon itu, dia merasakan firasat buruk, dan entah kenapa, perasaan ini semakin kuat. Pasti terjadi sesuatu pada orang-orang itu. Rencananya telah hancur. Brengsek. Dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan beberapa barang dari lemari terdekat. Dia ingin melakukan ramalan, tetapi ketika dia mencobanya, benda itu hancur. Sebuah bencana, yang juga tidak bisa dihindari. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah aku ditakdirkan untuk tidak bisa lolos dari cobaan ini? Wajahnya menjadi sedikit pucat. Ramalannya tidak pernah salah. Tunggu, bisakah tim petarung terkemuka dari Departemen Seni Bela Diri Huaxia datang untuk berurusan denganku? Kami menandatangani perjanjian saat itu untuk tidak mengganggu satu sama lain. Inilah yang paling dia takuti. Jika mereka yang berada di 10 besar peringkat Grandmaster Huaxia bergabung untuk menghadapinya, dia tidak akan bisa melawan mereka. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan duduk bersila. Energi hitam di dalam tubuhnya melonjak saat dia berkultivasi dan bermeditasi. Dengan bencana yang tidak bisa dihindari, hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah memastikan bahwa dia berada dalam kondisi pertarungan puncak untuk menyambutnya. Malam tiba. Tidak jauh dari situ, Ye Chen sedang berjalan menuju istana kuno. Tubuhnya memancarkan aura yang tajam, saat dia mempersiapkan diri untuk berperang. Tiba-tiba, seorang gadis jatuh ke arah Ye Chen. Ye Chen menghindar ke samping. Gadis itu menutupi dadanya dan menggumamkan sesuatu, sepertinya tidak senang. Dia hendak mengulurkan tangan dan meraih tangan Ye Chen ketika suara dingin Ye Chen bergema. Enyah. Kalau tidak, mati. Gadis itu tercengang. Kemudian, dia memberi isyarat kepada beberapa pria kekar di gang, yang keluar dan menghalangi jalan Ye Chen. Bab 246, Serangan Malam Hari. Ye Chen melirik beberapa pria kekar dan gadis muda itu. Sepertinya dia bertemu dengan sekelompok perampok. Namun, mereka salah memilih sasaran. Orang-orang itu mengacungkan pedang berkilauan di tangan mereka, tetapi saat mereka hendak berbicara, Ye Chen melangkah maju, dan auranya menyapu, menghasilkan gelombang kejut udara yang kuat yang membuat mereka terbang ke dinding bangunan di sekitarnya. Mereka terjatuh ke tanah, berdarah dan tidak sadarkan diri. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Gadis itu tercengang dengan apa yang terjadi. Ye Chen mengabaikannya. Orang-orang ini hanyalah semut yang tidak sepadan dengan waktunya. Kemudian, dia memanfaatkan kegelapan untuk memasuki istana kuno. Tidak banyak penjaga, karena tidak ada yang berani menyerang tempat ini dalam keadaan normal. Beberapa penjaga memperhatikan Ye Chen masuk, tetapi ketika mereka berjalan untuk menanyainya, Ye Chen mengangkat tangannya. Jari-jarinya mencengkeram salah satu leher penjaga dan kaca itu rusak. Wajah dua pakar masyarakat kaisar bela diri lainnya berubah drastis. Mereka meraih pedang mereka, tapi sebelum mereka bisa menghunus pedang mereka, dua bilah angin mengakhiri hidup mereka, dan mereka terjatuh ke lantai dalam genangan darah mereka sendiri. Ye Chen melihat ke pintu di depannya dan mencibir. Dia mengangkat kakinya dan menendangnya dengan begitu kuat hingga engselnya patah, dan pintunya terbanting ke dinding dengan keras. Suara itu secara alami menarik perhatian, dan lampu di istana kuno semuanya menyala, dan banyak ahli bergegas mendekat. Dapatkan dia. Meskipun mereka tidak tahu siapa Ye Chen, siapapun yang berani membuat keributan selarut ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mereka menghunus pedang dan menyerang secara massal. Sebagai tanggapan, pedang pembunuh naga muncul di tangan Ye Chen, memancarkan aura merah darah. Itu juga gatal karena darah. Tinggalkan atau mati. Suara dinginnya bergema di seluruh ruangan, dan niat membunuh memenuhi udara. Dia ingin memberi orang-orang ini kesempatan hidup. Sayangnya, mereka tidak menghargainya, dan melanjutkan serangan gencar mereka. Pembunuh naga, aku ingin tahu seberapa kuat dirimu sekarang. Perlihatkan pada saya. Engah, engah, engah. Lebih dari 10 ahli segera dibunuh. Tak satu pun dari mereka yang bisa menolak pedangnya. Kemanapun pedang itu lewat, yang ada hanyalah kematian. Ye Chen memandang pedang pembunuh naga di tangannya seolah sedang melihat seorang teman lama. Dia berkata, energi pembantaianmu adalah yang aku inginkan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dan saya akan tercatat dalam sejarah seni bela diri. Ye Chen mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi dan menuju lebih jauh ke istana kuno. Kali ini,
Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Dia telah membunuh lebih dari 10 orang dengan satu serangan pedang. Tiba-tiba, beberapa ahli dengan aura menakutkan bergegas keluar dan meraung, itu pedangnya. Serang bersama dan rebut pedangnya. Dengan berani, para ahli dari Martial Emperor Society mengejar. Beberapa detik kemudian, niat membunuh kembali memenuhi ruangan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan bergumam, tidak ada yang bisa mengambil pedangku. Tidak ada siapa-siapa. Menggunakan teknik Azure Dragon Phantom miliknya, dia menerobos kerumunan, dan pedang pembunuh naga menuai nyawa mereka dengan mudah. Aliran darah mengalir, dan 5 menit kemudian, Ye Chen adalah satu-satunya makhluk hidup yang tersisa, dikelilingi oleh mayat tanpa kepala. Jauh di dalam istana kuno, salah satu ahli yang melarikan diri sejak awal membuka pintu Beye. Tuan, sesuatu telah terjadi. Beye tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu betul bahwa bencana yang dia prediksi ada di sini. Dia mengambil pedang kuno yang tergantung di ratapan. Ada berapa ahli Huaxia? 20, 50. Jika 50 ahli dari Huaxia datang, situasinya tidak akan ada harapan. Jika ada 20, dia mungkin punya peluang tergantung siapa yang datang. Pakar itu menelan ludahnya dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, tidak juga. Beye merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah ada 100 orang? Tuan, hanya ada 1 orang. Seorang pria muda yang menghunus pedang. Dia telah membunuh hampir 100 anggota masyarakat Kaisar bela diri kita. Apa, seseorang berani datang ke istana kuno sendirian, dan telah membunuh 100 orang? Siapakah orang yang menakutkan ini? Saat dia hendak meninggalkan kamarnya dan memeriksa keadaan, pintu dibuka, dan sosok Ye Chen muncul di bidang penglihatannya. Beye tercengang. Tentu saja, dia mengenali Ye Chen. Tuan, itu dia. Dia membunuh semua orang di luar sendirian. Anda harus membantu kami, kata ahli yang terluka itu. Beye melihat sekeliling dan menghela nafas lega ketika dia tidak melihat orang lain. Meskipun anak ini sangat kuat, melawan 1 orang lebih baik daripada melawan 10 atau 20 orang. Berat, mengapa kamu menghancurkan perkumpulan Kaisar bela diriku? Ye Chen dengan santai memutar pedang pembunuh naga di tangannya. Aura dingin menyelimuti seluruh ruangan, dan suhu turun dengan cepat. Hari itu, aku sudah memberitahumu bahwa jika rakyatmu berani mengambil langkah ke Huaxia, aku akan membunuh kalian semua. Anda tidak hanya mengabaikan kata-kata saya, tetapi Anda juga mengejar bawahan saya. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Juga, aku tidak suka ancaman. Beye tercengang. Dia tidak menyangka anak ini begitu sombong. Dia menghunuskan pedang kunonya dan melompat. Petik 2 tanda seru. Anda membunuh begitu banyak bawahan saya. Aku akan menguburmu di sini. Pedangnya turun seperti komet saat dia menyerang Ye Chen. Sedikit kejutan muncul di mata Ye Chen. Beye sebenarnya sangat kuat. Dari segi auranya saja, itu sudah jauh melampaui aura miliknya. Ye Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mengumpulkan ki aslinya dan mengayunkan pedang pembunuh naga ke arah pedang yang masuk. Dentang. Ye Chen mundur 6 langkah, darahnya melonjak. Namun, Beye tidak mundur 1 langkah pun. Tampaknya Beye berada jauh di atasnya. Alam kesatuan. Ini adalah ahli bidang kesatuan pertama yang dia temui sejak dia meninggalkan pegunungan Kunlun. Bab 247, Siapa kamu? Ye Chen akhirnya mengerti mengapa Beye pada dasarnya dianggap sebagai dewa di sini. Sepertinya dia meremehkannya. Seorang ahli bidang kesatuan adalah ahli terkuat yang pernah dia hadapi hingga saat ini, dan jauh melebihi tingkat ahli manapun yang dia temui di Provinsi Jiangnan. Berdasarkan perkiraannya, Beye mungkin akan berada di peringkat 30 besar peringkat Grandmaster Huaxia. Ketika Beye melihat Ye Chen telah didorong mundur, senyum sinis muncul di wajahnya. Ye Chen, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Di antara teman-teman Anda bisa dianggap jenius. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Mungkin jika saya menghadapi seseorang yang berada dalam peringkat 10 besar, saya mungkin sedikit takut, tetapi Anda. Hehe, kamu sama sekali tidak layak. Beye segera menyerang Ye Chen. Pedang kuno di tangannya berkedip-kedip dengan jejak energi spiritual. Di matanya, Ye Chen hanyalah seekor semut yang ditakdirkan untuk dia hancurkan. Puci, kilatan dingin melintas saat sesuatu terbang dari tangan Ye Chen dan menusuk telapak tangan Beye. Itu adalah anak panah. Darah mengucur seperti air mancur, dan bahkan tangannya patah. Beye memandangi lukanya dengan tidak percaya. Dalam kemarahannya,
dia meninju Ye Chen dengan tangannya yang lain. Mati. Pada jarak ini, Ye Chen tidak bisa mengelak, jadi dia memusatkan seluruh kekuatannya ke tangan kanannya. Serangan Asura. Ye Chen berteriak dengan marah. Auranya mencapai puncaknya saat dia memukul tinju yang mendekat. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus bertarung melawan mereka yang lebih kuat dari dirinya. Selama dia keluar dari pertarungan ini hidup-hidup, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Setiap pertarungan hidup dan mati mewakili peluang untuk melampaui batas kemampuan seseorang. Bang! Lagi. Ye Chen maju lagi. Kedua tinju itu bertabrakan lagi dan Ye Chen terlempar ke belakang lagi. Namun, setelah setiap pertukaran, dia perlahan-lahan mendapatkan kekuatan. Ekspresi Beye berubah. Dia tidak lagi memiliki ekspresi tenang seperti biasanya. Apakah anak ini gila? Tunggu, gila. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Anak ini sebenarnya menggunakan pertarungan ini untuk menerobos. Beye meraung, kamu benar-benar ingin menerobos di saat seperti ini. Terima saja kematianmu. Pukulan berikutnya dipenuhi dengan hampir seluruh kekuatannya. Bahkan mereka yang berada dalam peringkat 20 besar Grandmaster Huaxia akan kesulitan mempertahankan diri dari serangan ini. Ye Chen merasakan pukulan ini berbeda. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Haruskah dia menggunakan batu nisan kedua atau tidak? Ledakan. Suara tabrakan keras terdengar, dan Ye Chen terlempar. Di saat yang sama, Beye mengambil pedang patah dari tanah dan mencoba menusuk dada Ye Chen. Saya telah berkultivasi selama 60 tahun, dan saya adalah ahli terkuat di negara Mutiara. Beraninya semut sepertimu memprovokasiku. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk menjadi lebih bijak. Pedang patah itu hendak menembus dadanya. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain sekarang. Ye Chen tersenyum, lalu bergumam, Chen Qingchang, majulah. Beye sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Ye Chen yang tidak bisa dijelaskan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan terus menekan serangannya. Kemudian, siapa yang berani menyakitinya? Raungan mengejutkan terdengar di seluruh aula. Dindingnya berguncang dan tanah retak. Seolah-olah gempa bumi telah melanda. Beye memuntahkan seteguk darah. Gelombang suara dari raungan itu benar-benar melukai organ dalamnya. Nyala api merobek udara seperti anak panah dan mendarat di pedang patah dan tangannya. Kaca, pedang yang patah itu berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, tubuh Beye terlempar, dan dia terjatuh agak jauh sebelum mendarat telungkup. Dia ketakutan. Ada seorang ahli, dan seorang ahli yang tiada taranya. Dia menatap tangannya, yang kini kehilangan 5 jarinya, tak percaya. Udara dipenuhi aura menyesakkan, dan Beye merasa seperti sedang dicekik. Dia panik. Pakar mana yang datang untuk menyelamatkan anak ini? Tiba-tiba, pupil matanya mengerut ketika dia menemukan sosok yang tampak bermandikan api sedang bergegas mendekat. Segala sesuatu yang menghalangi sosok ini terbakar menjadi abu. Ketika sosok itu sampai di sisi Ye Chen, dia akhirnya bisa melihat orang itu dengan baik. Itu adalah seorang lelaki tua yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Pandangan sekilas dari lelaki tua itu sudah cukup untuk menjerumuskan Beye ke dalam keputusasaan, dan dia merasa tubuhnya terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat sekeliling dengan dingin. Saya Chen Qingchang. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Suaranya bergemuruh seperti guntur di telinga Beye. Bab 248, Penyerahan. Chen Qingchang. Siapakah Chen Qingchang? Beye tercengang. Dia mengetahui 100 ahli peringkat Grandmaster Huaxia dengan sangat baik. Dari aura lelaki tua ini, dia jelas merupakan salah satu pakar terbaik mereka. Namun, nama itu tidak cocok dengan siapapun yang dia kenal. Lebih penting lagi, apakah ada keberadaan yang begitu menakutkan di Huaxia? Perasaannya memberitahunya bahwa kekuatan lelaki tua ini bahkan melampaui 10 ahli peringkat Grandmaster teratas. Ketakutan dan ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi hatinya. Siapa orang ini dan mengapa dia begitu kuat? Apakah dia ditakdirkan? Chen Qingchang mengabaikan Beye. Di matanya, semua orang adalah semut, kecuali satu orang. Itu adalah pemuda yang terluka. Dia memandang Ye Chen dan melambaikan tangannya. Aliran ki sejati melonjak ke tubuh Ye Chen. Arus hangat mengalir melalui bagian tubuh Ye Chen yang terluka, dan kondisinya segera membaik. Bangun! Chen Qingchang menggerakkan jari-jarinya dan ki aslinya mengangkat Ye Chen. Terima kasih,
Senior, Chen Qingchang mengangguk. Adalah tugas saya untuk membantu Anda. Kalau begitu, bagaimana kita harus menghadapi semut ini? Mata Chen Qingchang menatap ke arah Beye, yang segera merasa hidupnya dalam bahaya besar. Dia tidak lagi ragu-ragu. Celepuk. Dia berlutut. Tuan, tolong selamatkan hidupku. Tolong selamatkan hidupku. Dia tidak berkultivasi sampai tingkat ini hanya untuk mati dan kehilangan segalanya. Pada saat itu, Ye Chen berpikir keras. Membunuh Beye memang akan melampiaskan amarahnya. Namun, menjaganya tetap hidup berarti ia akan memiliki pakar bidang persatuan untuk melaksanakan perintahnya, seseorang yang mungkin sama kuatnya dengan pakar dalam peringkat 30 besar Grandmaster Huaxia. Namun, yang terakhir menjadi ahli bidang kesatuan juga menghadirkan masalah yang berbeda. Karena Beye lebih kuat dari dirinya, dia tidak bisa menggunakan esensi darahnya untuk mengendalikan Beye. Seolah merasakan keraguan-raguan Ye Chen, Beye dengan cepat berkata, Tuan, ada hal lain yang harus Anda ketahui. Darah Huaxia mengalir melalui pembuluh darahku. Ayahku berasal dari Huaxia, sedangkan ibuku berasal dari negara Mutiara, tolong selamatkan hidupku. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Chen Qingchang melirik Ye Chen dan sepertinya merasakan keraguan di hati Ye Chen. Dia bertanya, apakah semut ini membunuh orang yang Anda cintai? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu bisa menggunakannya, kata Chen Qingchang, dia lebih kuat darimu, jadi lebih bermanfaat bagimu untuk membuatnya tetap hidup daripada membunuhnya. Beye mengangguk berulang kali saat mendengar kata-kata Chen Qingchang. Dia berkata kepada Ye Chen, Tuan, saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Saya bahkan bersedia berurusan dengan para pemimpin negara Mutiara. Ye Chen adalah satu-satunya kesempatan Beye untuk bertahan hidup. Chen Qingchang melanjutkan, hati manusia tidak dapat dipercaya. Apakah Anda bersedia menawarkan esensi darah Anda? Beye tertegun, dan wajahnya menjadi pucat. Begitu dia menawarkan esensi darahnya, dia akan sepenuhnya terkendali, dan tidak akan ada kesempatan untuk membebaskan diri di masa depan. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, tanpa basa-basi lagi, Beye menepukkan telapak tangannya ke dada, dan setetes esensi darah hitam keluar dan melayang di udara. Chen Qingchang mengangguk dan menatap Ye Chen. Karena perbedaan tingkat kultivasi Anda tidak dapat menyuntikkan esensi darah Anda ke dalam dirinya untuk mengendalikannya. Namun, Anda dapat mengontrol esensi darahnya, yang pada dasarnya sama. Saya akan mengirimkan suatu teknik ke lautan kesadaran Anda sekarang untuk Anda pelajari dan pahami. Beberapa detik kemudian, Chen Qingchang mengetuk dahi Ye Chen dengan jarinya, dan wawasan tentang teknik mengendalikan esensi darah memenuhi pikirannya. Setelah Ye Chen mempelajarinya selama beberapa waktu, dia dengan cepat membentuk segel dengan jari-jarinya dan sebuah rune mendarat di esensi darah hitam. Ketika rune itu menghilang, Ye Chen merasakan kehadirannya di lautan kesadarannya. Saat dia meremasnya secara mental, Beye memuntahkan seteguk darah. Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Beye memandang Ye Chen dengan kaget. Ye Chen mengangguk dan melepaskan cengkeramannya, setelah itu Beye menghela nafas lega. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Guru. Mulai sekarang, aku akan menjadi pelayanmu yang paling setia. Saat ini, Chen Qingchang memandang Beye dan bertanya, apakah ada ruang rahasia di sini? Aku perlu membicarakan sesuatu dengan anak ini. Ya, ada, Tuan. Beye dengan cepat berdiri dan membungkuk, sebelum memimpin mereka menuju dinding. Dia kemudian membalik keramik antik tertentu di rak terdekat, dan dinding itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah ruang rahasia. Tuan, tempat ini adalah tempat saya melatih dan menyembunyikan harta saya. Di dalam. Sebelum dia selesai, Chen Qingchang dan Ye Chen masuk. Chen Qingchang melambaikan tangannya dan pintu tertutup, meninggalkan Beye di luar, agak terkejut. Pintu rahasia dikendalikan oleh suatu mekanisme dan dijaga oleh segel yang kuat. Namun, di hadapan lelaki tua itu tidak lebih baik dari sekedar hiasan. Dia tidak terlalu memikirkannya dan berjalan menuju aula di luar. Sirene sudah berbunyi, jadi dia harus menangani situasi ini. Beye menghela nafas. Saya seharusnya memperhatikan peringatannya. Sekarang, perkumpulan Kaisar Bela Diri tidak hanya telah dihancurkan, tapi aku juga telah kehilangan kebebasanku. Namun, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas hasil ini. Namun, itu lebih baik daripada kematian. Di dalam ruang rahasia, Chen Qingchang meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Kamu lemah.
Bahkan lebih lemah dari yang kubayangkan. Ye Chen tercengang. Dia tahu bahwa Chen Qingchang sangat kuat. Namun, kata-kata ini terlalu menghina. Senior, berapa tingkat kultivasimu? Lebih baik kamu tidak mengetahuinya. Chen Qingchang menggelengkan kepalanya. Itu akan berdampak. Hati Daomu. Bab 249, Hanya Harapan. Saat ini, hal terpenting bagimu adalah meningkatkan kekuatanmu. Hanya ketika Anda mencapai tingkat kekuatan tertentu Anda akan dapat mengungkap rahasia makam samsara. Rahasia makam samsara. Ye Chen mengerutkan kening saat dia bertanya, saya selalu ingin tahu. Kalian semua adalah ahli yang sangat kuat, jadi mengapa kalian terjebak di sana? Chen Qingchang tercengang. Dia menatap ke angkasa seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada gunanya memikirkan apa yang terjadi ribuan tahun lalu. Terlebih lagi, levelmu masih jauh dari cukup untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Ye Chen, ketika kekuatanmu mencapai tingkat yang sesuai, salah satu ahli dari makam samsara secara alami akan mengungkapkan apa yang terjadi padamu. Saat ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Namun, kamu harus ingat bahwa makam samsara harus tetap dirahasiakan, dan kamu tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Jika ada yang mengetahui rahasia ini, mereka harus dibunuh tanpa ragu-ragu. Bahkan jangan mempertimbangkan untuk memperbudak mereka. Nada suara Chen Qingchang sangat serius, dan ekspresinya serius. Ekspresi Ye Chen berubah serius saat dia memegang batu hitam di sakunya dengan erat. Tidak ada yang tahu tentang rahasia ini. Bahkan Sun Yi dan Xia Ruoxue tidak mengetahuinya. Namun, Chief Long, yang telah menyerang keluarga Ye di Cloud Lake Manor, mungkin datang untuk mengambil batu hitam ini. Untungnya, mengetahui batu hitam itu bukan berarti dia tahu tentang makam samsara. Bagaimanapun, batu hitam ini telah menemani Ye Chen selama bertahun-tahun, namun baru belakangan ini makam samsara dapat diakses. Bahkan orang tuanya pun tidak mengetahuinya. Tidak peduli apa, setelah aku menyelidiki Chief Long dengan benar, aku akan membunuhnya. Ye Chen mengambil keputusan. Chen Qingchang menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, saya tidak punya banyak waktu lagi. Saat itu, saya adalah ketua sekte dari Sekte Inferno. Meskipun saya tidak dianggap sebagai ahli top di era itu, saya masih memegang sejumlah otoritas. Sayangnya, murid-muridku tewas dalam perang yang memusnahkan banyak sekte dari dunia ini. Oleh karena itu, Sekte Inferno sudah tidak ada lagi. Saya telah berkultivasi sepanjang hidup saya, namun saya tidak menyangka akan gagal pada langkah terakhir. Itulah satu-satunya penyesalanku. Setelah mengatakan itu, mata Chen Qingchang menyipit dan dia menatap Ye Chen dengan serius. Ye Chen, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu bersedia menjadi satu-satunya muridku dan menerima warisanku? Kultivasi Anda adalah sampah dan bakat Anda rata-rata. Bahkan garis keturunanmu tidak berharga di mataku. Secara keseluruhan, Anda hanyalah setitik debu yang tidak berarti. Ye Chen sedikit tidak senang saat mendengar ini. Ketika dia berada di pegunungan Kunlun, lelaki tua itu dengan jelas mengatakan bahwa tingkat bakatnya tidak buruk. Mengapa Chen Qingchang begitu meremehkannya? Namun, jika dipikir-pikir lagi, Chen Qingchang adalah sosok perkasa dari zaman kuno, jadi evaluasi dan perspektifnya secara alami didasarkan pada periode waktu itu, ketika para pembudidaya berlimpah, dan ada banyak ahli yang tiada taranya. Chen Qingchang mungkin akan menilai sebagian besar ahli di pegunungan Kunlun sebagai sampah juga. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lebih baik. Sebelum Ye Chen menyelesaikan pikirannya, Chen Qingchang melangkah maju dan melepaskan aura yang kuat. Meskipun kamu memiliki banyak kekurangan dan hanya seekor semut fana, kamu mengendalikan makam samsara dan memiliki 100 ahli kuno di belakangmu. Kamu ditakdirkan untuk menghancurkan semua makhluk hidup, dan bahkan Dao Surgawi pun tidak berdaya melawanmu. Makam samsara lahir untukmu, dan kamu ada untuk makam samsara. Apakah kamu mengakuiku sebagai tuan kedua? Mendengar ini, Ye Chen tidak lagi ragu-ragu dan mengangguk. Aku bersedia. Bagus. Wajah Chen Qingchang bersinar saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia membentuk segel dengan jari-jarinya, dan energi yang sangat kuat terkondensasi di jarinya. Lalu, dia menunjuk ke arah dahi Ye Chen. Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi gelap. Lalu, dalam kegelapan, sebuah bintang muncul. Aliran cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dantian Ye Chen. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda hanya dapat mengontrol sebagian dari warisan saya. Saat tingkat kultivasi Anda meningkat, lebih banyak warisan ini akan tersedia untuk Anda.
Saat Anda dapat mengakses warisan sepenuhnya, saya harap Anda memenuhi syarat untuk menemukan rahasia makam samsara. Tubuh Chen Qingchang berangsur-angsur melemah. Matanya memerah, dan emosi rumit yang tak terhitung jumlahnya terpancar di wajahnya saat dia memikirkan masa lalu yang tak tertahankan dan sulit itu. Ye Chen membuka matanya dan secara alami menyadari tatapan rumit di mata Chen Qingchang. Entah kenapa, dia merasakan rasa tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Makam samsara memang menantang surga. Namun, mengapa setiap guru yang diakui menghilang dalam sekejap mata? Apakah ini ada hubungannya dengan jalur reinkarnasi? Saat sosok Chen Qingchang hendak menghilang, sebuah suara kuno terdengar, sepertinya dari surga. Itu menyedihkan dan menyedihkan. Ye Chen, ingat ini. Andalah yang akan mengubah keadaan untuk kami. Kamulah satu-satunya harapan kami. Kemudian, sosok Chen Qingchang menghilang sepenuhnya. Di makam samsara, batu nisan lainnya pecah, dan batu nisan ketiga tampak berkedip sebentar sebelum menjadi tenang kembali. Ye Chen berdiri, kata-kata terakhir itu melekat di benaknya untuk waktu yang lama. Satu-satunya harapan mereka. Mungkinkah tokoh-tokoh perkasa kuno ini membantunya tanpa menahan diri karena dia adalah harapan mereka? Lelucon macam apa ini? Entah itu Luo Yuntian atau Chen Qingchang, keduanya adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Bagaimana seorang penggarap ranah transformasi Qi seperti dia bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan para ahli yang tiada taranya ini? Namun, dia tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan Chen Qingchang. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat. Dia duduk bersila. Dia akan menerobos lagi. Suara berderak terdengar dari tubuhnya, dan dia bisa dengan jelas merasakan setiap otot di tubuhnya bergetar. Energi spiritual di sekitarnya ditarik ke dalam tubuhnya seperti pusaran, saat auranya tersapu. Hari ini, saya tidak hanya akan menerobos ke alam transformasi Qi tingkat keempat, tetapi saya juga akan menerobos ke tingkat kelima. Merusak. Raungannya mengguncang ruang rahasia, saat batu hitam itu mulai memasok energi spiritual yang tak ada habisnya ke tubuhnya. Pagi selanjutnya, Ye Chen membuka matanya dan menghela napas perlahan. Tubuhnya bersinar dengan secercah cahaya. Setelah semalaman berkultivasi, dia benar-benar berhasil menembus puncak alam transformasi Qi tingkat kelima. Terlebih lagi, dia melakukan ini tanpa pil obat apapun. Pada saat yang sama, dia menemukan sebuah rahasia. Hampir setiap kali dia bertemu dengan ahli perkasa dari makam samsara, tingkat budidayanya akan meningkat. Namun, dia memperhatikan tidak ada pergerakan dari batu nisan ketiga. Bahkan tidak ada cahaya sama sekali. Dari ingatan dan pengetahuan yang ada di benaknya, dia tahu bahwa Chen Qingchang jelas lebih kuat dari Luo Yuntian, baik dalam hal kecakapan tempur, pengalaman, atau teknik. Kalau begitu, seberapa menakutkankah ahli di batu nisan ketiga? Namun, sebagian besar kenangan yang diberikan Chen Qingchang kepadanya tidak dapat diakses. Jelas, tingkat budidayanya tidak cukup tinggi. Bab 250, akankah dia berhasil? Ye Chen kemudian mengganti pakaiannya dan melihat waktu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Hari ini adalah hari pertarungannya dengan Fang Zongxin. Tidak ada waktu. Ye Chen dengan cepat membuka pintu ruang rahasia dan menemukan Beye di luar, menunggunya. Tuan, Anda sudah keluar dari pengasingan. Suara Beye dipenuhi dengan rasa hormat. Dia melirik ke dalam ruang rahasia dari sudut matanya, tapi tidak melihat siapapun. Senior itu sudah tidak ada lagi. Hanya ada satu jalan keluar. Bagaimana dia bisa menghilang? Mungkinkah orang itu benar-benar makhluk abadi yang bisa terbang ke langit? Memikirkan hal ini, hati Beye menjadi kacau, dan dia memandang Ye Chen dengan lebih takut dan hormat. Ye Chen tidak ingin membuang waktu lagi dan menginstruksikan, atur pesawat untuk membawa saya ke provinsi Jiangnan di Huaxia segera. Juga, kamu ikut denganku. Juga, mulai sekarang, kamu tidak lagi dipanggil Beye. Nama barumu adalah raksasa. Beye sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen memberinya nama ini, dia adalah seorang pelayan dan tentu saja tidak punya pilihan dalam masalah ini. Ya Tuan, satu mengerti. Saya akan segera mengatur pesawatnya. Arena seni bela diri Provinsi Jiangnan. Ini adalah satu-satunya arena seni bela diri di Provinsi Jiangnan. Itu jauh lebih besar dari arena seni bela diri di River City, dan juga tidak dapat diakses oleh umum. Di tengah arena berdiri sebuah platform batu besar, yang diukir dengan tanda kuno yang menggambarkan sejarah seni bela diri Huaxia.
Di platform batu, Fang Zongxin dengan bangga berdiri dan menunggu. Aura kuatnya terlihat sepenuhnya. Di bawah peron, tidak banyak orang. Kebanyakan dari mereka adalah anak buah Fang Zongxin. Di pihak Ye Chen, hanya ada Lei Shuwei, Ying Qing, dan beberapa orang dari Dragon Soul. Membandingkan kedua belah pihak, terlihat jelas bahwa Ye Chen memiliki lebih sedikit pendukung. Faktanya, Fang Zongxin ingin membuka arena agar para ahli terkemuka di Provinsi Jiangnan dapat menyaksikan kekuatannya. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa Ye Chen adalah variabel yang tidak diketahui, dan karena itu lebih baik merahasiakannya. Fang Zongxin melihat waktu itu dan menjadi tidak sabar. Dia kemudian menoleh ke Lei Shuwei dan menatapnya dengan jijik. Lei Shuwei, aku khawatir Ye Chen tidak punya nyali untuk muncul. Waktunya hampir habis. Jika dia tidak muncul, Anda harus tahu apa artinya. Ekspresi Lei Shuwei berubah dan dia menjawab, Ye Chen adalah kepala instruktur jiwa naga, dan sedang menjalankan misi di luar. Wajar jika ada penundaan. Fang Zongxin tertawa. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa kalian bersikeras melindungi anak ini. Dia hanyalah sampah. Apakah itu layak? Menjalankan misi. Dia mungkin hanya bersembunyi di suatu tempat. Benar-benar tidak tahu malu. Lei Shuwei tetap diam. Dia hanya bisa melihat ke arah Ying Qing dan bertanya, saat Tuan Ye menyelamatkanmu kemarin, apakah dia mengatakan kapan dia akan kembali? Wajah Ying Qing masih pucat karena belum pulih sepenuhnya. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Dia, apakah menurutmu ada sesuatu yang terjadi dengan perkumpulan Kaisar Bela Diri? Kami tahu kekuatannya, dan kemungkinan dia mendapat masalah sangat kecil. Selain itu, agen khusus kami dari negara Mutiara mengirimkan kabar bahwa perkumpulan Kaisar Bela Diri akan ditutup tanpa batas waktu, dan bahwa Ye akan mengasingkan diri. Hal ini harus berhubungan dengan Tuan Ye. Sayangnya kami tidak dapat menghubungi dia untuk mengonfirmasi berita tersebut. Hati Lei Shuwei dipenuhi kecemasan. Jika Tuan Ye tidak datang tepat waktu, menghadapi konsekuensinya akan merepotkan. Tuan Ye kemungkinan besar akan diburu. Fang Zongxin melihat waktu di atas panggung, dan senyumannya menjadi semakin dingin. Dia berkata, hari itu, Ye Chen sangat sombong. Saya tidak menyangka dia menjadi seorang pengecut yang bahkan tidak berani muncul. Seseorang pengecut ini sebenarnya adalah kepala instrukturmu. Lelucon yang luar biasa. Bertahun-tahun telah berlalu, namun jiwa naga belum membaik sedikitpun. Anda bahkan membiarkan sampah seperti ini mengambil posisi kepala instruktur. Ini merugikan negara, bukankah Anda setuju dengan Lei Shuwei? Kata-kata sarkastik Fang Zongxin sangat tidak enak didengar. Namun, Lei Shuwei menahan amarah di dalam hatinya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, semuanya, tetap diam. Tanpa perintah saya, tidak ada yang boleh bertindak gegabah. Lei Shuwei melanjutkan, Fang Zongxin, kamu bisa menghinaku, tapi dengan menghina Tuan Ye, kamu sudah keterlaluan. Baru kemarin, Ye Chen telah menyelamatkan 10 prajurit jiwa naga yang berada di ambang kematian, dan sendirian membunuh banyak ahli. Jika Ye Chen tidak ada di sana, atau jika dia terlambat 1 menit, Ying Qing pasti sudah mati. Oleh karena itu, dia berhutang budi pada Ye Chen, dan tidak akan duduk diam saat Fang Zongxin menghina Ye Chen. Kamu, Fang Zongxin tertawa keras. Kamu benar-benar memanggilnya seperti itu. Dia tidak pantas mendapatkannya. Kata-katanya yang arogan bahkan telah menyeret jiwa naga ke dalam lumpur. Aku, Fang Zongxin, meremehkan sampah seperti dia yang hanya tahu cara mengepakkan mulutnya. Fang Zongxin melihat waktu dan melanjutkan, masih ada 30 detik lagi. Jika Ye Chen masih tidak muncul, maka kita harus melemparkan buku itu padanya. Dia harus meninggalkan Huaxia jika dia ingin hidup. Teman-teman dan keluarganya akan dipenjara, dan batu nisan orang tuanya akan dihancurkan. Ini adalah harga dari kesombongannya. Ekspresi Lei Shuwei, Ying Qing, dan yang lainnya berubah drastis. Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Tuan Ye? Apakah mereka akan menghancurkan batu nisan orang tuanya di River City? Ini terlalu tidak sopan. Pada saat ini, arena seni bela diri sangat sunyi. Fang Zongxin berdiri di sana dengan senyum tak terkendali di wajahnya, seolah-olah semua yang dia katakan tidak dapat dipercaya. Kemudian, dengan waktu tersisa 5 detik, terdengar suara keras. Pintunya terbuka lebar, dan 2 sosok muncul di pintu masuk arena. Yang di depan adalah seorang pemuda yang dingin dan sombong. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan aura halusnya menggetarkan jiwa. Dia menatap lurus ke arah Fang Zongxin dan berkata dengan keras,
Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu.